tamu undangan, serta mengucapkan selamat datang pula kepada peserta seminar pada hari ini tanggal 26 November tahun 2002 dengan mengusung tema Teknologi Pembelajaran Jarak Jauh di Era Pandemi. Mohon tepuk tangannya untuk seminar kita hari ini semuanya. Baik, ada pun setengah acara akan saya bacakan. Yang pertama adalah sambutan Ketua Yayasan Coklat Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Nasir, SPD. Kemudian akan dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Pengembangan dan Penanggung Jawab Program Yayasan Coklat Indonesia, yaitu Ibu Kartiwi Siswanti. Lalu akan ada pemaparan materi seminar yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Ibu Sinta di sini. Selamat datang Ibu. Baik. Sudah pada kenal ya dengan Ibu Sinta ya? Baik, nanti seminar ini akan saya pandu dan saya akan moderatorkan, yaitu bersama saya Siti Narucanti. Dan agar terlaksana seminar ini berjalan dengan lancar, mari kita mulai seminar ini dengan pembacaan doa. Pembacaan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Baik, para hadirin semuanya, mari kita sambut Bapak Muhammad Nasir Abbas sebagai Ketua Yayasan Coklat Indonesia untuk memberikan sambutan pada hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Direktur Pengembangan dan Promosi Yayasan Coklat Indonesia, Ibu Kartiwi Siswanti, dan juga yang kami hormati narasumber kita, informasi kita, dan juga kami hormati di sini ada Ibu Kepala TK, yaitu Ibu Bapak. Mudah-mudahan semuanya dirahmati dan berkahi Allah SWT. Dan juga yang kami hormati, yang kami cintai, ibu-ibu di lingkungan Kudus maupun di luar Kudus, di Kecamatan Cibinong ini, mudah-mudahan semuanya diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini saya mengucapkan selamat Hari Guru. Mudah-mudahan kita sebagai seorang guru dalam membimbing anak kita ini menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita bisa menghadiri seminar dalam rangka penggunaan teknologi PJJ di era pandemi. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah
di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu cobaan bagi kita semua melalui wabah COVID ini. Ini pelajaran dan juga ada hikmahnya bagi kita semua. Lebih khusus ini untuk guru dan orang tua murid. Selama ini kita melihat orang tua murid itu biasanya itu kepada guru-guru kita ini bebannya kurang, terus fungsi dan tugasnya tidak memberikan maksimal dan segala macamnya bagi anak-anaknya. Tetapi dengan adanya COVID ini, pandemi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita semua bahwa tugas guru itu sangat penting. Anak-anak kita kehilangan orang yang senantiasa membimbing, orang yang senantiasa memberikan pencerahan, walaupun di rumahnya sudah ada kedua orang tua, tapi tidak memberikan satu perubahan bagi pola berpikir anak kita ini bahwa guru itu adalah yang paling mulia dari sisi kita dalam rangka memberikan pelajaran kepada kita. Ini satu hikmah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada guru dan masyarakat sebagai untuk masalah pendidikan ini. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mendengarkan pencerahan dari narasumber kita bagaimana menggunakan teknologi dalam rangka PJJ ini, dalam rangka menghadapi era pandemi ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk guru-guru maupun murid-murid kita yang memanfaatkan teknologi ini. Barangkali itu yang saya bisa sampaikan. Selamat mengikuti seminar ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Nasir Abbas yang telah memberikan sambutan bagi kita semua. Lalu kita lanjutkan pada sambutan kedua, yaitu Ibu Kartiwi Siswati sebagai Ketua Pengembang dan Penanggung Jawab Program dari Yayasan Coklat Indonesia. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam bagi Allah yang telah berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, tentunya nikmat sehat walafiat. Sehingga pada hari ini alhamdulillah akan diselenggarakannya seminar penggunaan teknologi pembelajaran jarak jauh di era pandemi. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan baik dan lancar hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih kepada para tamu undangan yang sudah berkenan hadir ke acara kami. Baik yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Coklat Indonesia, Bapak Nasir Muhammad. Terima kasih. Yang saya hormati Ibu narasumber kita, yaitu Ibu Sinta Ilyas. Terima kasih sudah hadir. Yang tak lupa yang saya cintai seluruh guru yang baru kemarin kita berulang tahun ya Bu. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah kuatkan dalam menjalani tugas kita sebagai guru. Terima kasih banyak karena memang telah ikut mendukung dalam program kami ini. Mudah-mudahan di era pandemi seperti ini program-program untuk menambah wawasan tetap diselenggarakan, tetapi dengan protokol kesehatan yang harus kita taati bersama. Adapun maksud dan tujuan
jawab kita bersama bagaimana anak-anak tetap kita berikan pembelajaran yang baik, bagaimana cara menggunakan teknologi yang baik. Tentunya di sini kami ingin sharing, ingin berbagi di keterbatasan kami ini. Kemudian sehingga kami sebagai lembaga baru ini memperkenalkan bahwa ada loh SD Islam Azura, yang tentunya banyak sekali kekurangan dalam sarana prasarana maupun dalam administrasian, yang kami pun ingin sekali belajar kepada lembaga-lembaga Bunda semua yang telah mungkin lebih eksis lebih dulu di dunia pendidikan. Kemudian dan kami pun ingin sekali dapat berkunjung ke lembaga-lembaga Bunda. Mungkin next time akan kami programkan Yayasan Coklat Indonesia, tentunya di sini di bawah di bagian edukasi Taman Pendidikan Azura, ingin sekali berkunjung ke lembaga-lembaga yang sudah pimpin atau ibu guru yang memang bekerja di lembaga-lembaga pendidikan. Nah, memang di sini tuh yang kami undang lembaga TK khususnya, dan ada beberapa di luar TK juga. Kemudian alhamdulillah jumlah peserta pelatihan kali ini kurang lebih 30 orang yang kami undang yang sudah fix. Ini yang sudah terdaftar di kami. Kemudian fasilitas yang akan kami berikan itu berupa sertifikat. Jika memang daftarnya sudah jauh-jauh hari, berarti sertifikat sudah kita cetakkan dengan namanya sekaligus. Tapi kalau memang yang daftarnya ada yang mendadak, itu kemungkinan akan diproses kemudian sertifikatnya. Mudah-mudahan secepatnya. Dan alhamdulillah narasumber kita kali ini saya perkenalkan Bu Priawani sebagai kepala sekolah SD Islam Azura yang sekaligus menjadi narasumber hari ini. Beliau akan sharing bagaimana sih teknis pembelajaran yang ada di SD Islam Azura. Berbagi pengalaman, nanti boleh tanya jawab dan lain-lain, boleh juga kasih masukan tentunya untuk kami, masukan yang baik yang insya Allah kita bersama-sama mendidik siswa-siswi mencerdaskan anak-anak kita. Terima kasih, sambutan saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kartini Siswanti untuk sambutannya pada hari ini. Seperti yang telah disampaikan oleh beliau, bahwa seminar ini kita gunakan untuk saling berbagi, saling belajar, saling sharing. Karena di era pandemi ini tentu banyak kendala yang akan kita hadapi, terutama bagaimana pembelajaran jarak jauh, bagaimana cara penggunaan teknologi. Oleh karena itu seminar ini kita buat untuk kita saling berbagi. Baik, selanjutnya kita pada inti acara, yaitu pemaparan materi dengan narasumber kita yaitu Ibu Sinta Ayunintias sebagai kepala sekolah SD Islam Azura. Kepada Ibu Sinta, waktu dan tempat kami persilakan. Bu Sinta, kami berdua mohon pamit Bu, karena kami punya tugas lain lagi di samping itu. Sampai ini kami mohon kepada Bu Sinta dan peserta seminar, kami mohon pamit, kami tidak bisa mengikuti seminar sampai selesai. Untuk itu kami mohon maaf dan kami berdoa. Dari saya doa, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memaparkannya dengan berdiri ya, jadi mungkin saya akan banyak berjalan. Mohon maaf sebelumnya saya tidak pakai masker atau face shield karena suaranya aku tidak terdengar. Ya, tapi face shieldnya saya maaf. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita bisa berkumpul, memiliki kesempatan untuk bertemu
bagaimana teknologi penggunaannya untuk pembelajaran jarak jauh, terutama di era pandemi seperti ini. Nah, Bapak Ibu apa kabar hari ini? Saya kurang dengar semangatnya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Oke, sekarang coba angkat tangan kanannya semua. Angkat tangan kanannya semua. Ayo, mana angkat tangan kanan? Biasanya kalau ngajarin anak, mana yang kanan? Oke, sekarang turunkan. Angkat tangan kirinya semua. Tangan kirinya mana? Oh, alhamdulillah. Turun-turun ya ibu-ibu ya. Nah, sekarang angkat lagi tangan kanan. Angkat tangan kanan. Sekarang putar. Pelan-pelan seperti ini. Diputar. Tangan kanan biasa kita pakai buat tulis. Pegal ya. Diputar, stop. Diputar lagi, lebih cepat diputarnya. Diputar, stop. Stop. Diputar lagi, stop. Diputar. Pegang dagu. Ayo, dagunya pada pindah ke atas. Ayo, Kak konsen. Jangan belum pada sarapan nih. Udah pada sarapan belum? Silakan yang mau minum boleh minum. Nah, biasanya kegiatan-kegiatan seperti ini itu kita lakukan ketika memulai pembelajaran anak di kelas. Kita biasa sebut ini ice breaking. Apa sih fungsinya ice breaking? Ice breaking itu bisa mencairkan suasana, bisa memacu semangat anak sebelum mulai dikasih pembelajaran. Nah, tetapi ketika pandemi seperti ini, hal-hal seperti itu sudah berbulan-bulan tidak bisa kita laksanakan ya Bapak Ibu ya. Kita nggak bisa terlalu leluasa untuk berinteraksi dengan anak karena harus terbatas. Kalaupun kita bertemu dengan anak dalam rangka kunjungan, biasanya terbatas sekali. Sejam, 2 jam, setengah jam, maksimal 2 jam. Tidak lebih dari itu. Boro-boro mau ice breaking, kadang materi aja nggak sempat kita sampaikan waktu saat kunjungan. Betul nggak? Betul ya? Tapi tetap semangat kita itu nggak boleh luntur. Nah, ini semua terjadi karena efek COVID-19. Sudah dari bulan Maret kasus pertama di Indonesia. Nah, sekarang ada 188 negara yang terkena dampak COVID-19. Lalu per hari ini di seluruh dunia ada 60,2 juta orang yang terinfeksi positif di 188 negara ini. Dan 1,42 jutanya meninggal dunia. Bayangkan, belum ada setahun pandemi ini sudah memakan korban 1,42 juta orang. Sedang di Indonesia sendiri per pagi ini ada 512 orang yang positif di Indonesia, dan Jawa Barat masuk ke 4 besar dengan kasus positif terbanyak. Provinsi yang paling banyak kasusnya di Indonesia tahu? Apa? Jakarta. Yang kedua? Jawa Timur. Yang ketiga? Sulawesi. Per pagi ini Jawa Barat masuk ke 4 besarnya. Jadi luar biasa ya. Jawa Barat ini tempat kita tinggal, tempat kita mencari nafkah, tempat kita beraktivitas, tetapi masuk ke 4 besar dengan kasus positif terbanyak. Nah, untuk COVID ini hampir menyerang banyak sektor. Tidak hanya sektor pariwisata, tidak hanya perkantoran, pabrik, tapi juga pendidikan. Hampir semua sektor sudah berjalan normal, tetapi sekolah belum boleh dibuka. Betul ya? Nah, ketika pandemi COVID, untuk merespon pandemi global, akhirnya Mendikbud mengeluarkan surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 yang salah satu kebijakannya adalah siswa harus belajar dari rumah. Ada yang pernah baca suratnya? Nomor 4 tahun 2020 pernah ya? Nah, jadi di sini di suratnya tersebut ringkasannya adalah anak tidak boleh berkumpul di sekolah. Tetapi teknis pembelajarannya diserahkan ke sekolah dengan melihat keadaan fasilitas anak di rumah. Jadi dengan kata lain, si Mas Menteri ini menyerahkan teknisnya ke sekolah. Yang penting anaknya adalah sekolah. Menyerahkan karena sekolah harus tahu kondisi dan keadaan masing-masing. Seperti itu. Jadi belajar di rumah dulu ya, kata Mas Nadiem. Bukan kata saya, kata Mas Nadiem. Nah, kita jadi bingung ketika pandemi melanda, kita nggak ada persiapan, kita nggak pernah membayangkan akan selama ini
pandemi terjadi. Yang biasanya kita itu mengajar secara normal dari sini ke situ, dari guru ke siswa, sekarang siswanya harus di rumah, tetapi pembelajarannya harus tetap berjalan. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini muncul, gimana cara pembelajaran jarak jauh? Lalu media yang digunakan itu apa? Bagaimana cara menyajikan pembelajarannya? Bagaimana memaksimalkan teknologi yang sudah ada? Kan digembar-gemborkan, kita bisa pakai teknologi, kita bisa pakai medsos. Tapi media sosial mana yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran tersebut? Di awal kali pandemi terjadi, ini pasti saya jamin jadi pertanyaan semua guru-guru. Gimana nih? Kita cuma dikasih surat edaran, intinya anak itu anak itu nggak boleh sekolah, tapi teknisnya kita nggak dikasih tahu harus gimana, menyerahkan ke sekolah masing-masing, gitu kan? Setelah itu ada gembar-gembar kita bisa menggunakan media sosial. Kita kembali tertantang, media sosial mana yang mau kita pakai? Efektif nggak? Orang tuanya bisa pakai nggak? Gurunya bisa pakai nggak? Sedangkan aplikasi atau teknologi itu ada puluhan bahkan ratusan. Ada lagi tantangan yang setelah kita mikir media sosial. Kalau kita pakai media sosial, nah gimana anak bisa pakai media sosial? Sedangkan rata-rata pemakaian media sosial itu mempunyai batas minimal usia 18 tahun. Berarti anak nggak bisa dong akses langsung, kecuali anaknya memalsukan identitas ketika mengisi media sosial. Nah, jadinya dulu yang tadinya belajar antara guru dengan siswa satu arah secara normal, ketika itu pembelajaran seperti biasa berlangsung, lalu tiba-tiba diubah menjadi daring. Jadi dari yang guru ke siswa, sekarang muncul orang tua di tengah-tengah. Dari yang kita satu arah, sekarang kita harus bekerja sama dengan orang tua yang akan memfasilitasi pembelajaran anak di rumah. Tantangannya nambah lagi, berarti bukan cuma guru yang harus bisa, orang tua harus bisa. Anak itu faktor terakhir. Jadi kalau misalnya guru itu diajarkan sesuatu teknologi, berarti teknologi yang kita pakai di sekolah harus disosialisasikan juga ke orang tua, karena orang tua yang akan memfasilitasi. Kalau di antara dua subjek ini error, artinya komunikasi tidak berjalan lancar atau tidak ada koordinasi, disinilah korbannya. Biasanya kalau guru sama orang tuanya nggak akur, korbannya anak-anak, benar nggak? Benar ya? Nah, akhirnya kita coba, oke, media sosial apa nih yang paling familiar, yang hampir semua orang bisa pakai? Kita coba dengan WhatsApp. WhatsApp itu di seluruh dunia penggunanya tembus 2 miliar orang. Sekarang saya tanya, berapa populasi manusia di bumi saat ini? Ada yang tahu? Populasi manusia di bumi ini ada 7,8 miliar. Seperempatnya pakai WhatsApp. Dan 83 pengguna internet di Indonesia menggunakan WhatsApp. Dan Indonesia masuk ke 3 besar pengguna WhatsApp terbanyak di seluruh dunia. Berarti secara kuantitatif atau perhitungan, oke, WhatsApp bisa dipakai karena hampir semua orang familiar. Benar nggak? Ada nggak yang di ruangan ini nggak punya WhatsApp? Gak mungkin. Zaman sekarang pasti punya. Bahkan satu orang bisa punya 2-3 nomor WhatsApp. Ya kan? Nah, fitur WhatsApp juga kan kalau mau tahu karena bisa berbagi dokumen, berbagi foto, berbagi audio, berbagi video. Lalu jumlah peserta video call bisa 8 orang sekaligus. Nah, jadi gini, dulu ketika pandemi itu terjadi pertama kali, kita semua larinya ke WhatsApp. Betul nggak? Kan biasanya kalau kelas itu sudah dibuatkan grup-grup khusus ya, Jadi ketika pandemi di minggu-minggu awal itu kita pakai WhatsApp. Guru bikin video, langsung kirimnya pakai WhatsApp. Orang tua tugasnya anak difotokan via WhatsApp juga. Tetapi kemudian karena pandemi ini terus-terus terjadi sampai menjelang tahun ajaran baru kemarin, kita nggak bisa lagi pakai WhatsApp karena di WhatsApp itu punya keterbatasan pengiriman video ternyata. Video itu maksimal kapasitasnya cuma 20-20 MB. Kalau durasi kurang lebih 4-5 menit. Bayangkan kalau kita bikin video dengan durasi yang lama, dengan kapasitas yang besar, nggak bisa pakai WhatsApp. Kalaupun dipaksakan pakai WhatsApp, biasanya nggak potong videonya. Jadi tidak efektif ya.
Nah, pada awal-awal penggunaannya, karena kita belum tahu apa yang harus kita lakukan, mau nggak mau kita pakai WhatsApp. Akhirnya karena kita sadar bahwa kayaknya pandemi ini nggak bisa kita remehkan, berarti kita coba teknologi yang lain, yaitu dengan YouTube. YouTube itu situs web berbagi video terbesar. Untuk situs web berbagi video itu tidak hanya YouTube. Mungkin ada yang pernah dengar video OK.ru, itu bisa. Tetapi yang terbesar adalah YouTube. YouTube memiliki 2 miliar pengguna setiap bulan. Ada 500 jam konten baru tiap menit, dan 9 dari 10 pengguna di Indonesia menonton YouTube. Berarti bisa dikatakan dari data ini, pengguna YouTube di Indonesia itu sudah familiar cara menggunakannya. Berarti minimal bisa lah cari video di YouTube. Bahkan anak-anak zaman sekarang sudah lebih jago pakai YouTube dibanding kita, ya nggak? Berarti oke, karena di WhatsApp punya keterbatasan video, akhirnya kita cari jalan lain untuk kita pakai pihak ketiga, yaitu YouTube. Cara pakainya gimana? Ketika di awal-awal pandemi kita juga sempat mikir, oke, kalau pakai YouTube, akunnya akun siapa? Kalau setiap guru punya akun, berarti tercecer akunnya. Berarti nanti videonya tidak menjadi satu tempat. Akhirnya orang tua kalau menonton video bingung karena ke YouTube pribadinya guru. Akhirnya kita setelah berpikir, berdiskusi sama-sama, akhirnya dibuatlah satu akun YouTube sekolah yang khusus, dan email password itu dibagikan ke seluruh guru. Sekolah membuat satu akun, email dan passwordnya semua guru menyimpan dan login ke handphone masing-masing. Lalu dibuat playlist untuk kelas, mapel, dan kegiatan-kegiatan khusus. Jadi kalau di YouTube ini mungkin sudah ada yang tahu bisa dibuat playlist ya. Jadi kayak folder gitu. Di situ tuh bisa dibuat kelas. Fungsinya apa? Itu biar orang tua mudah mencari materi anaknya. Oh, anaknya kelas 1, jadi dia tinggal buka playlist kelas 1. Oh, dia mau cari materi bahasa Inggris, berarti dia tinggal buka playlist bahasa Inggris. Jadi memudahkan. Nah, ini contohnya yang sudah berjalan. Oh, sorry. Nah, oke, ini adalah contoh videonya, mungkin agak kurang ya. Di SD Islam Mazura itu sudah memiliki channel dan ada lebih dari 570 video. Itu guru-guru semua yang mengisi. Jadi silahkan bila Bapak Ibu mau mencari referensi video untuk bisa dijadikan inspirasi, silahkan kunjungi YouTube kami. Itu silahkan dipakai video dari guru-gurunya boleh, karena untuk tujuannya pendidikan. Nah, ini tadi ada contoh-contoh playlistnya. Nah, tetapi tantangan datang lagi. Jadi YouTuber tuh gak semudah itu, Ferguson. Susah. Jadi YouTube tuh yang kita pikir tinggal megang handphone, tinggal ngomong, ternyata pada saat prakteknya susah. Guru yang tadinya lancar banget kalau ngomong, apalagi kalau ngomel, ketika berhadapan sama kamera gagap. Jadi kayak orang yang diinterview, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita nontonnya gak enak. Nah, kenapa? Nah, ini dia masalah yang dihadapi ketika awal-awal proses jadi YouTuber ini berjalan. Grogi saat berbicara di depan kamera. Karena biasanya kita berbicara antar manusia ya, lalu diubah menjadi bicara dengan mesin, seolah-olah bicara sama anak, padahal anaknya udah menjauh di sana. Tapi kita grogi, jadinya kaku. Lalu harus berulang kali untuk tag video. Padahal kita mau bikin satu materi, bahkan materinya itu setengah materi, tetapi membutuhkan waktu tag bisa sampai seharian karena diulang-ulang lagi. Lalu setelah rekaman, ternyata audio dan visualnya kurang bagus karena orangnya lagi ngomong masuk ke rekaman. Ternyata pas lagi dicek videonya backlight, jadi mukanya itu hitam, sekelilingnya putih, udah kayak makhluk gaib itu videonya, tapi suaranya ada. Nah, setelah itu bingung cara menyampaikan materi. Itu tadi yang saya bilang, ketika berbicaranya sama anak itu lancar banget. Ngomongin anaknya gila, udah ketemu kamera gagap semua sama kamera, grogi, kayak seolah-olah lagi di interview seperti itu. Nah, bagaimana cara mengatasi ini semua? Berarti kita harus persiapan dulu sebelum buat video. Persiapannya bagaimana? Tulis skenario.
sampai salah ngomong atau keluar kata-kata yang tidak seharusnya. Tulis skenario-nya. Kita mau membahas materi apa, penugasannya apa, ditulis. Lalu yang kedua, rekaman di tempat yang tenang. Jangan temannya lagi bergibah masuk suaranya ke rekaman. Didengarin sama orang tua, action semuanya. Lalu cari tempat dengan pencahayaan yang baik. Kalau memang punya lighting khusus atau flash khusus itu lebih baik. Tetapi kalaupun tidak, setidaknya kita cari tempat dengan pencahayaan yang baik biar muka kita terlihat jelas. Lalu pakai audio penunjang atau clip on. Clip on itu sudah banyak sekali yang pakai. Itu kalau di Shopee harganya 5.000 sampai 15.000. Itu tinggal colok di handphone, suara Anda jernih kayak presenter di TV-TV. Lalu pakai media atau manipulatif. Sudah kitanya jarak jauh, jangan membuat anak yang di bawah 10 tahun berpikir abstrak. Anak di bawah 10 tahun itu belum bisa membayangkan kalau bendanya nggak dia lihat, nggak dia pegang. Harus konkret, benar ya? Apalagi anak-anak TK ya, harus konkret. Kalau kita ngajarin tentang buah-buahan, bawa minimal gambarnya. Pisang, gambarnya apa? Jangan anak itu menerka-nerka. Lalu siapkan artikel tambahan. Kadang materi yang kita sampaikan itu ada yang kurang karena keterbatasan waktu, karena keterbatasan kita kadang lupa. Oh, harusnya saya ngomongin ini di video, tapi saya lupa nyampeinnya. Tapi ini penting kalau nggak disampaikan. Nah, kita boleh, dan itu halal untuk menyiapkan artikel tambahan. Misalnya kita ngambil video dari YouTube orang lain atau artikel dari website, itu boleh, asal kita cantumkan siapa yang membuat. Buat saya itu nggak masalah. Jadi ketika kita sudah membuat seperti ini, insya Allah rekamannya akan berjalan lancar. Karena kita sudah persiapan. Oh, saya tahu nih saya mau ngomong apa. Saya tahu apa yang harus saya sampaikan. Saya tahu apa penugasan untuk anak. Jadi kita jadi garang-garang untuk kita ngomong. Nah, setelah itu, setelah bikin videonya diunggah ke YouTube. Untuk meng-share ke orang tua adalah kita tinggal share tautan atau linknya aja. Jadi kita tinggal share link aja ke orang tua. Lewat mana? Kita pakai media WhatsApp lagi. Di grup-grup kelas biasanya. Jadi kalau hari ini pembelajarannya PPKN, berarti guru tinggal buat pembukaan di WhatsApp, lalu linknya itu dikirimkan ke WhatsApp grup kelas. Seperti itu. Semua orang sudah bisa pakai WhatsApp. Kalau sudah tahu ada link YouTube, biasanya langsung diklik, muncul gambar gurunya. Jadi kita pakai YouTube itu untuk pihak ketiga. Ibaratnya kita nitipin video di situ ya. Karena kalau kita kirim video langsung di WhatsApp, tidak bisa, kapasitas WhatsApp itu terbatas. Tetapi di YouTube mau berapapun, bergiga-giga, berjam-jam durasinya itu bisa. Makanya kita pakai bantuan YouTube. Jadi ada dua aplikasi yang kita pakai, WhatsApp dan YouTube, dan itu sangat familiar sekali. Nah, setelah kita melakukan tersebut, kita bikin video pembelajaran setiap hari. Guru sudah tahu caranya, orang tua sudah tahu teknisnya. Apakah itu cukup untuk pembelajaran? Belum. Mau sebagus apapun video pembelajaran yang kita buat, interaksi antara guru dengan siswa itu tetap diperlukan secara langsung. Tetapi kita ini terbatas, nggak bisa nih kita ketemu sama anak-anak secara langsung. Tetapi anak-anak perlu ketemu kita. Nah loh, jadi salah satu solusinya adalah pertama kali ketika pandemi ini melebar, Zoom ini digembar-gemborkan menjadi aplikasi pilihan untuk video conference. Kantor-kantor meetingnya di Zoom, guru-guru meetingnya di Zoom. Jadi sejak diterapkan PSBB, semua pertemuan dilakukan melalui daring dan kebanyakan rata-rata pakainya Zoom. Selain itu, Zoom meeting banyak dipilih karena kapasitas pesertanya bisa sampai 100 orang. Tetapi sayangnya untuk versi gratis durasi meeting dibatasi hanya 40 menit. Siapa yang sudah pernah video conference dengan Zoom? Kalau versi gratis, biasanya kalau kita udah ngomong 40 menit, Zoom-nya mati, restart lagi dari awal. Jadi kita ngundang lagi. Sedangkan kalau kita mau bayar bulanan itu sekitar 200 sampai 400 ribu kalau nggak salah setiap bulan. Nah, tetapi Zoom ini di awal-awal kemunculannya juga menjadi isu yang lumayan panas karena ada isu data pengguna itu bocor. Pernah dengar pasti kan? Kalau pakai Zoom itu nggak aman karena data kita bisa dicuri, dijual, dan itu hampir lumayan menjadi isu yang panas dan isu yang
kita juga belum tahu kebenarannya benar atau enggak sih, datanya gampang bocor. Tetapi kita juga punya kebutuhan, anak harus ketemu guru nih. Tetapi kalau kita nggak pakai Zoom, gimana? Pada saat itu kami mencoba dengan 3 aplikasi video conference yang berbeda. Yang pertama itu Google Meet, yang kedua itu Microsoft Teams, yang ketiga itu Zoom. Kenapa akhirnya dipilih Zoom? Dari ketiga aplikasi video conference itu, Zoom yang paling minimalis dan lebih mudah dipakai dibanding Microsoft Teams maupun Google Meet. Ini saya melihatnya dari kacamata orang tua. Kayaknya akan lebih susah kalau di kedua itu. Makanya kita pilih Zoom. Nah, ketika kita memutuskan, oke, kita coba pakai Zoom. Yang perlu pertama kita lakukan adalah gurunya duluan diberi pelatihan. Ketika kita memutuskan akan memakai suatu aplikasi atau media, guru adalah garda terdepan untuk menghadapi orang tua dan siswa. Berarti mereka lah yang pertama kali kita persenjatai. Sebelum teknis ini di-share ke orang tua, gurunya harus paham dulu teknisnya, karena mereka yang berjuang di depan. Lalu orang tua juga setelah guru selesai, baru orang tua diberikan pelatihan dan sosialisasi. Itu termasuk uji coba, bahkan diberikan panduannya. Ini saya contohkan, ini panduan yang diberikan ke orang tua. Sampai kita pakai gambar-gambar seperti ini, pakai panah-panah seperti ini, sangat rinci dan sangat detail, biar orang tua tahu caranya. Ketika itu orang tua juga nanya, Bu, ini kalau misalnya kita pakai Zoom, nanti data saya gimana? Kan katanya ada isu kalau Zoom itu gak aman. Nanti data saya bocor, dipakai ke hal-hal yang negatif, gimana? Sekolah mau tanggung jawab? Nah, tapi akhirnya kita jawab orang tua. Kita sepakati, kalau kita mau pakai Zoom, itu cukup download dan install saja. Tidak perlu daftar atau sign in, kecuali kita yang mengundang. Jadi kita pastikan dan kita bilang sama orang tua, Bun, Ayah, nanti ketika setelah download atau install Zoom, jangan sekali-kali masukkan alamat email, jangan sekali-kali daftar, jangan sekali-kali sign in. Nanti tunggu saja gurunya mengundang. Karena tanpa kita masuk, kita bisa pakai Zoom. Jadi nanti sekolah yang mengundang. Nah, sekolah punya akun Zoom, tapi orang tua kita minta untuk tidak perlu sign in atau daftar, biar kita undang saja. Akhirnya mereka mau. Setelah diberi pelatihan, kita uji coba, sosialisasi, pakai panduan. Namun ternyata pada pelaksanaannya banyak yang masih awam dalam penggunaan Zoom meeting. Ujung-ujungnya nggak bisa juga. Saat video conference berlangsung, jadi ketika itu kita uji coba, oke, anak-anaknya Bun, disetting ya. Nanti kita uji coba dulu sebelum diberikan daftar jadwal video conference. Itu banyak waktu yang terpakai untuk ngecek audio. 20 menit cuma nanya, ada suaranya nggak? Gambar ibu ada nggak? Itu hampir 20 menit dan itu ngabisin waktu, ngabisin tenaga. Efeknya yang lebih buruk lagi, akhirnya jadi banyak orang tua yang males. Aduh, susahnya deh, gak usah ikutan deh video conference deh. Gak ketemu, dia sama gurunya gak apa-apa. Kita juga ketemu kalau pandemi udah selesai. Bahkan saya pernah melihat salah satu guru, itu siswanya paling cuma 5-6 orang aja, sisanya gak ada. Dan memang Zoom ini agak sedikit penantang karena tidak tersedia dalam bahasa Indonesia. Walaupun kita sudah berikan panduan seperti ini, tetap orang tuh bingung. Kalau kita aktifin Zoom, biasanya kita aktifin video sama audio. Kadang yang diaktifkan sama orang tuh hanya videonya saja, suaranya nggak ada. Kita sudah klik audionya, pun itu yang gambar mikrofon, nggak bisa. Jadi ujung-ujungnya balik lagi ke WhatsApp. Ke WhatsApp aku akan kembali. Sebelum pandemi, WhatsApp itu bisa sampai 4 orang ya video call. Lalu setelah pandemi, berapa sekarang? 8. Alhamdulillah akhirnya di-upgrade bisa 8 orang. Cuma resikonya rencana kita pakai Zoom kan biar gurunya ngajarin sekali ketemu sama anak sekelas. Tapi kan pelaksanaannya nggak bisa. Akhirnya kita pindah lagi ke WhatsApp. Jadi anaknya dijadikan kelompok-kelompok kecil. 7 orang. Dan gurunya jadi berkorban lebih. Berkali-kali tuh pulang. Kalau ada 3 kelompok, 3 kali dia tuh video call, ulang lagi. Tapi memang ya kita harus berjuang demi ke kualitas anak, mau bagaimana lagi, gitu kan? Nah, setelah kita ternyata kita video call pakai WhatsApp, kita bisa pakai YouTube. Tantangannya datang lagi.
Dalam sehari, guru tuh bisa menerima puluhan bahkan ratusan file dalam bentuk foto dan video. Setiap tugas tuh difoto, setiap tugas video. Misalnya kalau untuk tugas-tugas prakarya atau tugas-tugas seperti olahraga, akibatnya handphone guru jebol. Lama-lama memori ponsel itu penuh dan mengakibatkan ponsel hang. Beberapa kali guru tuh sampai datanya hilang blank handphonenya, saking penuhnya. Tetapi kita juga nggak bisa ngapus tugas anak, itu arsip. Mana buktinya anak belajar selama pandemi? Kan itu buktinya kan, yang sudah kita nilai atau yang sudah dikumpulkan di kita. Jadi tugas anak juga nggak bisa dihapus. Lalu apa solusinya? Di satu sisi gurunya handphonenya jebol, di satu sisi tugas anak nggak boleh dihapus. Nah, solusinya adalah kita pakai Google Drive. Ada yang pernah pakai Google Drive? Ini sangat umum dan familiar. Google Drive itu penyimpanan online. Lalu kapasitasnya bisa 15 GB satu akun. Lalu bisa dilakukan di semua perangkat, bisa di Apple, Android, bisa di laptop, di handphone, di komputer tabung juga bisa. Lalu bisa diakses banyak orang asalkan tahu email dan passwordnya. Lalu menyimpan semua format dokumen Word bisa disimpan di situ, Excel, video, foto, RAR itu bisa disimpan di Google Drive. Akhirnya kita coba, oke, daripada handphonenya jebol, lalu tugas siswa akhirnya nggak bisa masuk karena handphonenya sudah kepenuhan, kita pakai aplikasi Google Drive ini. Ini aplikasi bawaan Google. Nah, caranya gimana? Akhirnya setiap kelas dibuatkan satu akun kelas. Misalnya kelasnya 1A, 1B, 2A, 2B, berarti itu akun kelas 1A kita buatkan email khusus 1A. Yang bertanggung jawab adalah guru kelasnya masing-masing. Setiap dia dapat tugas dari orang tua, sudah dinilai, guru itu bertanggung jawab untuk membackup. Tanggung jawab diserahkan ke guru kelasnya masing-masing. Jadi setiap kelas bertanggung jawab untuk membackup tugas dari siswa setiap hari. Nah, selesai di backup, sudah masuk ke Google Drive, yang di handphone bisa dihapus. Jadi handphonenya nggak nge-hang. Jadi disimpannya secara online. Kalau misalnya saya tahu emailnya kelas, berarti saya juga bisa ngecek dari handphone saya. Jadi saya bisa ngecek guru-guru nih tanpa saya harus minta mana tugas anak kemarin, mana buktinya si ini ngumpulin. Saya cek aja Google Drive-nya, gurunya nge-backup nggak? Dan ini salah satu Google Drive yang saya ambil dari kelas 2B. Terima kasih guru kelas 2B, Ibu Ulfa. Beliau setiap hari nge-backup. Misalnya jadwalnya 7 Agustus. Ini video foto anak yang sudah dikumpulkan ke guru kelas. Beliau nge-backup. Jadi saya tinggal nyari aja hari apa, mapel apa. Nah, ini juga tugas menggambar kelas 2B di backup. Ini saya nggak minta sama Bu Ulfa, saya lihat aja di backupannya. Selain itu juga karena ini gambar bisa menyimpan video. Nah, ini masih gambar, dan ini ketika kunjungan. Jadi ada arsipnya. Beliau ada arsipnya. Lalu bisa juga video. Oke, kita lihat. Nah, ini video ketika kegiatan cooking day. Ini terarsip dengan lengkap dan handphonenya Bu Ulfa kosong, nggak ada tugas siswa, tetapi tersedia secara online. Jadi sewaktu-waktu misalnya Bu Ulfa membutuhkan data tersebut, Bu Ulfa tinggal lihat aja Google Drive. Oh iya, aku pernah nge-backup, coba kita buka. Tanpa handphonenya nge-hang. Mau beliau bukanya di handphone, mau beliau bukanya di laptop, dimanapun bisa, asal sign in atau login ke email kelas masing-masing. Jadi kita ada solusi. Oke, berarti handphone guru tidak akan nge-hang lagi asal gurunya rajin nge-backup. Ada nggak yang nge-backup? Ada nggak yang nggak nge-backup? Ada. Saya cek akun kelasnya kosong. Mungkin handphonenya memorinya besar, jadi tidak perlu nge-backup. Tapi ketika nanti makin lama tugas makin menumpuk, lama-lama handphonenya akan mulai dapat akibatnya tuh kalau tidak rajin nge-backup. Nah, selain itu, tadi kita udah pakai WhatsApp, YouTube, Google Drive, pakai Google Form. Ini sudah sangat familiar sekali. Ada yang pernah mencoba buat? Pernah? Nah, Google Form ini fungsinya banyak sekali. Ini juga produk bawaan Google, sama seperti Google Drive tadi. Google Form ini bisa dipakai untuk banyak hal. Yang pertama ini absen siswa. Di awal-awal pandemi, absen siswa itu pakai voice note. Assalamualaikum Bu Guru, namaku Sinta. Besoknya lagi voice note. Assalamualaikum Bu Guru,
ketika sudah kita dengerin kita nggak punya data. Mana buktinya anak ini absen hadir? Kan nggak ada kalau voice note, ya kan? Di handphone pun nama judulnya itu di WhatsApp tahu sendiri judulnya. Kadang suka kita nggak kalau itu voice note. Akhirnya kita coba pakai Google Form. Google Form ini untuk absen siswa. Jadi gurunya membuat di form-form tersebut lalu dikirimkan ke grup kelas melalui link. Linknya itu setiap hari tinggal diakses sama orang tua. Tinggal ngisi nama, lalu ngisi hari, ngisi tanggal, login, masuk. Database-nya ada. Dan data yang dimasukkan lewat Google Form itu akan tersusun rapi dalam bentuk Excel. Jadi kita punya bukti, oh ini bukti anaknya sudah absen. Walau entah siapa yang absen, bisa saja mungkin orang tuanya yang absen ketika di rumah. Tapi kita punya data. Karena yang paling berbahaya di pandemi ini adalah kehilangan data. Kita nggak punya bukti kita pernah ngajar. Kita nggak pernah punya bukti anak itu pernah absen. Jadi kita harus pintar-pintar gimana caranya data itu tetap tersimpan walaupun pembelajarannya nggak normal. Lalu juga bisa kuis. Di Google Form ini bisa bikin kuis. Guru bisa bikin kuis di Google Form, tapi memang lebih efektif kuisnya itu pilihan ganda. Anak tinggal ngisi di handphone, nanti skornya kelihatan, guru nggak perlu koreksi lagi. Tiba-tiba di database Excel-nya itu udah kelihatan tuh si A nilainya 80, si B nilainya 100. Udah guru tinggal merekap tanpa harus koreksi satu-satu lagi. Google Form. Lalu bisa dipakai untuk evaluasi. Biasanya ini saya pakai untuk evaluasi ke orang tua. Orang tua itu kadang setiap pertengahan semester mengevaluasi apakah ada kritik dan saran untuk sekolah, ada masukankah, atau ada komunikasi yang kurang lancar dengan guru-guru. Ketika pembelajaran normal, orang tua bisa langsung nyampein ke saya atau ke gurunya. Tetapi kalau orang tuanya nggak boleh ke rumah, berarti kita putar lagi caranya. Oke, kita pakai Google Form. Jadi ini bisa seperti mengisi kuesioner. Kita juga bisa bikin anonim. Jadi kalau orang tua biasanya kalau mau memberikan kritik dan saran tuh suka ragu kalau ada namanya, suka takut-takut. Tapi ketika dibikin anonim, semua tumpah ruah yang ada di hatinya. Jadi semuanya tersalurkan gitu. Guru ini begini, guru itu begitu. Ini kritiknya, ini sarannya. Dan ini Google Form ini sangat efektif karena kita juga punya datanya. Oh ini loh buktinya orang tua ngasih saran ke sekolah ada. Beda kalau orang tua ngomong langsung. Kecuali kita rekam, kita nggak ada buktinya. Tapi ketika dia sampaikan lewat Google Form, kita ada buktinya. Oh pada hari ini ada orang tua yang memberi masukan seperti ini. Dan itu sudah efektif berjalan di SD Islam Azura. Selain itu ada juga surat izin. Seperti kita itu kan nge-mix pembelajaran dengan kunjungan. Pada saat itu kita bingung gimana ngasih surat ke orang tua untuk mengizinkan atau enggak anaknya itu kunjungan. Salah satunya bisa pakai Google Form. Jadi orang tua tinggal ngisi mengizinkan atau nggak mengizinkan, submit, selesai. Jadi Google Form ini simple, tapi ketika kita maksimalkan ternyata fungsinya banyak sekali. Silakan nanti boleh dicoba di rumah, di otak-atik Google Form-nya itu mudah sekali. Nah, data yang dihimpun oleh Google Form akan disimpan di spreadsheet secara otomatis atau dalam berbentuk Excel. Tinggal kita download, nanti muncul semua bentukannya dalam bentuk Excel. Kita tahu dan punya datanya seperti itu. Nah, dari yang sudah kita ulang tadi, yang saya sampaikan ada 4 aplikasi ya. Saya rangkum di sini. Yang pertama itu WhatsApp. WhatsApp ini punya tugas yang paling berat dibanding aplikasi yang lain. Karena untuk grup koordinasi, grup kelas, komunikasi, jalur tugas dan feedback dan video call. Jadi WhatsApp ini alhamdulillahnya pemaksimalannya luar biasa ketika pandemi. Bisa untuk komunikasi, koordinasi, misalnya ada tugas apa, ada kegiatan apa, lalu anak juga bisa kirimkan feedbacknya di situ, bisa video call. Karena kan tadi kita mau pakai Zoom, nggak bisa kan? Kita ganti lagi ke WhatsApp. Lalu kita pakai YouTube sebagai media video pembelajaran. Yang ketiga kita pakai Google Drive untuk backup tugas siswa. Nah yang terakhir, ini sering dipakai Google Form untuk banyak hal, absen, kuis, evaluasi, angket, kuesioner, dan lain sebagainya. Ini semua yang alhamdulillahnya efektif dilaksanakan di SD Islam Azura. Lalu gimana caranya kita tahu aplikasi mana yang efektif untuk sekolah kita masing-masing? Karena aplikasi canggih belum tentu efektif ketika dipakai. Kita waktu itu sempat mikir, wah Zoom ini canggih nih, ini keren nih kalau sekolah pakai Zoom. Ternyata nggak bisa, karena kondisi sama keadaannya banyak
yang belum paham dan awam. Akhirnya kita perlu putar cara gimana caranya kita dapat aplikasi yang pas sama anak-anak kita dan kondisi orang tua. Nah, yang perlu dilakukan adalah pertama analisis dulu dinamika dan keadaan siswa dan orang tua. Ini wajib hukumnya. Guru harus menganalisis tahu kondisi kelas. Oh, latar belakang orang tua di kelas seperti ini. Mereka itu bisa nggak pakai teknologi, high tech atau low tech? Dan sebagai kepala sekolah harus tahu secara umum sekolahnya gimana nih keadaan siswanya, fasilitas di rumahnya mendukung nggak, gadgetnya terpenuhi nggak, apa gadgetnya cuma satu dipakai rame-rame. Anda harus menganalisis dulu keadaan siswa dan orang tua. Setelah itu buat rencana. Kita sudah tahu orang tuanya, oke, orang tuanya di rumah punya gadget masing-masing, bahkan anaknya sudah dikasih gadget. Berarti kita bisa pakai aplikasi yang lain. Kita buat teknis rencananya. Mau gimana? Mau 5 hari sekolah tuh video terus, atau di mix sama video conference, atau di mix sama home visit? Dibuat teknisnya di sini. Ini tugasnya guru berkoordinasi dengan kepala sekolah dengan data yang diambil dari analisis ini. Kita tentukan dulu. Yang ketiga, setelah kita bikin teknis, baru tentukan aplikasinya. Kita maunya video call. Nah, kalau video call, berarti kita pakai aplikasi yang mana nih? Yang kira-kira mumpuni, efektif, guru bisa, orang tua bisa. Tentukan aplikasinya, karena pilihan aplikasi itu banyak sekali. Lalu, setelah kita dapat rencana, kita dapat aplikasi, jangan lupa disosialisasi, jangan lupa diuji coba. Sebagai guru atau sebagai pemimpin di sekolah, kepala sekolah, jangan cuma nyuruh besok pakai Zoom. Gimana caranya? Nggak tahu, pokoknya besok pakai Zoom. Saya pengen sekolah ini high tech, saya juga nggak tahu caranya. Pokoknya sekolah harus pakai Zoom. Atau sekolah pakai YouTube. Nah, gimana Bu? Tapi akunnya nggak tahu, pokoknya pakai. Nggak bisa kayak gitu. Kita harus mensosialisasikan. Kalau kita minta guru untuk pakai suatu aplikasi, kasih tahu caranya gimana. Itu tugasnya kepala sekolah. Jangan pokoknya pakai. Saya juga nggak ngerti sebenarnya. Cuma orang-orang sekolah lain pakai, kita pun pakai. Nggak bisa kayak gitu. Kondisi sekolah beda-beda, orang tuanya beda, siswanya beda. Tapi pengennya kayak sekolah lain. Kita nggak punya data, nggak punya analisis, kita nggak punya rencana, atau nyuruh. Nah, bingung deh, buyar gurunya semua. Tapi kalau gurunya salah, dikomenin. Nah, kan? Jadi jangan lupa sosialisasi tidak hanya ke guru, tapi juga ke orang tua. Ketika gurunya sudah kuat, gurunya sudah bisa, baru kita undang orang tua. Biar gurunya masing-masing mensosialisasikan, ditransfer balik sama gurunya. Lalu siapkan rencana cadangan. Ini kadang orang-orang yang susah tidak menyiapkan rencana cadangan. Kalau sudah pakai aplikasi itu, kalau kita pakai, nah tiba-tiba pada saat pelaksanaannya gagal, ujung-ujungnya nggak ngapa-ngapain. Nah, beda kalau kita punya rencana cadangan. Contohnya seperti Zoom tadi, kita sudah coba, sudah berusaha, guru-gurunya, orang tuanya diberikan pelatihan, tetapi nggak bisa. Ya sudah, cadangannya balik lagi ke WhatsApp. Lalu jangan takut mencoba. Kelemahan kita itu kita takut salah. Aduh, saya kalau pakai aplikasi ini, saya bisa apa enggak ya? Bisa. Semua itu bisa. Jangan takut mencoba. Lalu update informasi yang namanya dunia digital itu terus-terusan ada tuh informasi. Yang namanya aplikasi di handphone masing-masing aja kadang suka minta update kan. Nah itu kadang fiturnya itu nambah. Anda udah tahu belum kalau WhatsApp itu bisa 50 orang? Ada yang udah tahu? Bisa ternyata 50 orang. Tetapi butuh aplikasi tambahan Messenger dari Facebook. Dan itu bisa dimaksimalkan ketika kita pakai WhatsApp di desktop atau di komputer, di laptop. Di handphone nggak efektif, nggak bisa. Jadi sebenarnya bisa nggak WhatsApp dulu? Bisa, tetapi pakai aplikasi tambahan Messenger dari Facebook. Itu kan termasuk update. Siapa tahu kita pakai, siapa tahu kita gunakan, setidaknya kita sudah tahu informasi tersebut. Lalu yang terakhir adalah berbagi. Tidak akan habis ilmu dibagi. Saya yakin bahwa semakin dibagi ilmu, semakin nambah ilmu kita. Dengan sharing seperti ini, justru makin banyak ide, makin banyak masukan. Lalu berbagi sama teman di luar sekolah, anak sekolah sharing. Gimana sekolahmu cara belajarnya? Gimana nih anak-anak belajarnya? Karena kadang ada yang tidak mau berbagi. Main gitu ya bu, itu dia maunya belajar. Padahal sekolahnya canggih, tapi nggak mau berbagi, kan sayang ya. Ilmu itu nggak akan dibagi, nggak akan habis. Ketika kita mau berbagi ilmu, udah ilmu kita nambah juga, malah nambah juga.
ya. Jadi ketika kita mau menentukan aplikasi, kita lihat dulu data checklistnya seperti ini. Menganalisis dulu, bikin teknis dulu, tentukan aplikasinya, sosialisasi, siapkan rencana cadangan, jangan takut coba, update, sama berbagilah ilmu. Baik, selesai ya untuk materi kita pada hari ini. Terima kasih Ibu Sinta untuk berbagi ilmunya pada hari ini. Dan mendengar tadi pemaparan Bu Sinta, mungkin sebelumnya masih ada yang bingung bagaimana sih cara penggunaan teknologi. Bagaimana sih cara penggunaan teknologi di masa pandemi ini? Mungkin masih ada yang bingung. Memori handphone saya sangat penuh, tapi nggak mau hapus data siswa. Jangan lupa, tadi sudah disampaikan ya oleh Bu Sinta, yaitu gunakan Google Drive. Kemudian jangan lupa memberikan pelatihan kepada guru-gurunya agar juga update informasinya. Dan data checklist ini digunakan ketika akan merancang penggunaan teknologi yang efektif dan tepat di masa pandemi seperti ini. Baik, kita akan buka sesi tanya jawab. Yang sedari tadi mungkin ingin bertanya bagaimana teknologi yang efektif atau lain-lainnya, kita buka sesi tanya jawab untuk 3 orang pertama, dipersilakan. Ya, sebutkan nama dan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Lili dari TKP Bimbing. Salam kenal Ibu Lili. Alhamdulillah, terima kasih ilmunya yang sudah disampaikan kepada kita dan membuka wawasan khususnya bagi kita sebagai kepala sekolah ya untuk diaplikasikan kepada guru-guru. Nah, tadi Bunda sudah bilang kalau untuk merencanakan memilih aplikasi, kita harus melihat dulu keadaan diantaranya siswa dan orang tua. Nah, permasalahan di tempat saya itu orang tuanya, mohon maaf, belum mengerti tentang IT. Ya memang sih kewajiban kita mensosialisasikan, tapi rata-rata mereka kebanyakan WA yang mereka pakai. Mungkin karena simple dan sederhana. Yang saya mau tanyakan, pilihan yang mana yang kira-kira bisa untuk mereka? Dari tadi saya lihat rada sulit untuk kita terapkan ke orang tua, kecuali mungkin harus lebih memberikan waktu yang lebih lama, sosialisasi lagi. Itu pun kalau bisa ada triknya untuk memberikan aplikasi bagaimana gitu yang lebih sederhana dan simpel. Makasih banyak Bu. Terima kasih Bu Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saya jawab ya. Memang betul, ketika persiapan kita menentukan aplikasi ini itu hampir sebulan. Pandemi itu kan dari bulan Maret. Lalu kita tidak bisa memprediksi kira-kira tahun ajaran baru di pandemi sudah selesai atau belum. Tapi kita harus mempersiapkan kalau ternyata pandeminya panjang. Jadi dari bulan Juni itu guru-guru sudah dipersiapkan. Sebelum mulai tahun ajaran baru itu guru-guru dipersiapkan, orang tua dipanggil. Memang waktunya sangat panjang, betul. Ya itu Betul. Nah, lalu kondisi orang tua ternyata banyak yang mohon maaf gaptek seperti itu ya. Bisanya pakai WhatsApp. Iya. Betul. Kalau misalnya seperti itu, sebenarnya ya kita tidak bisa memaksakan kondisi orang tua. Karena kalau sekolah tetap pakai high-tech, orang tuanya keteteran. Anaknya ujung-ujungnya nggak belajar. Jadi kalau memang memungkinkannya hanya pakai WhatsApp, saya pikir nggak apa-apa pakai WhatsApp aja. Berarti guru-gurunya bikin video yang singkat-singkat saja, nggak usah terlalu panjang seperti itu. Atau kalau misalnya tidak bisa pakai backup, ya kalau misalnya tugasnya siswa itu sudah selesai dinilai, silakan dihapus saja. Yang penting nilainya ada, lalu ditulis keterangannya. Tugas pada hari ini, tugasnya seperti ini, boleh dilampirkan 1-2 foto anak, sisanya dihapus saja nggak masalah. Jadi yang paling pertama ketika kita mau pakai mesin, kita harus pikirin manusianya dulu. Bisa nggak pakai manusianya? Jangan karena kita pengen ikut-ikutan canggih, tapi kita mengabaikan si manusianya, usernya. Buat saya sebenarnya tanpa kita pakai aplikasi, misalnya kondisinya orang tua di rumah juga nggak punya gadget, mau yang manual aja seminggu sekali silakan. Berarti memang kondisi keadaan orang tua di rumah seperti itu. Berarti sah-sah aja. Yang penting kita
orang tua juga nggak bisa menuntut kita. Kalau sekolah ini nggak canggih, saya lihat TK sebelah canggih banget tuh, anak-anaknya udah bisa bikin komputer misalnya, gitu. Jadi yang pertama adalah tetap menganalisis manusianya. Kita harus pikirin manusianya dulu, jangan karena terbawa emosi, pengen ikut-ikutan canggih, high tech, akhirnya kita mengabaikan orang tua yang akan memfasilitasi anak di rumah. Seperti itu Bu Lili. Jadi menyerahkan ke kebijakannya ke sekolah masing-masing. Seperti itu. Terima kasih Bu Lili ya. Ada lagi yang mau ditanya Bu Lili? Cukup. Baik, alhamdulillah ya sudah terjawab. Mungkin kebingungan kita selama ini sudah terjawab oleh Bu Sinta. Jadi disesuaikan ya dengan kondisi untuk perlu kita lakukan. Kemudian untuk pertanyaan kedua, kami persilakan. Ada yang ingin bertanya kembali? Silakan Bapak Ibu Guru. Ada yang ingin bertanya kembali? Mungkin berbagi juga yang sebelumnya menggunakan teknologi yang kita belum tahu juga nih. Baik. Nama saya Dwi dari TKN Sangguniara. Assalamualaikum Bu Dwi. Ingin saya tanyakan proses penilaian dari pihak sekolah setelah menjalani yang tadi apakah penilaiannya itu diambil 100% atau sekian persen? Karena kan kalau belajar di rumah tahu sendiri ya, atau mungkin pulang anak gitu. Terus apakah proses penilaiannya itu gimana gitu? Terima kasih. Terima kasih Bu Dwi. Jadi khusus memang proses penilaian. Kalau anak belajar dari rumah, sebenarnya nilai yang kita kasih ke anak adalah nilai yang kita kasih ke orang tua, ya kan? Karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa si anak yang 100% mengerjakan. Ketika itu kita harus sadar dulu kondisinya pasti anak dibantu orang tua. Sepinter-pinternya anak pasti di rumah dibantuin. Itu hal yang tidak bisa kita hindari, pasti seperti itu. Nah, proses penilaian ketika pandemi ini terjadi, karena materinya khususnya SD ya, materinya itu kita padatkan, akhirnya targetnya kita turunkan. Karena kalau tidak kita turunkan, kita nekat pakai materi yang sama, yang keteteran orang tuanya, babak belur orang tuanya di rumah. Kalau kita ngikutin materi yang ada, jadi proses penilaian itu hampir sama seperti pada umumnya sebelum pandemi. Tetapi memang banyak pemakluman akhirnya. Ya sudahlah, kalau memang nilainya 100 untuk nilai harian. Tetapi ketika nilainya sudah jadi rapor, di situ ada nilai keterampilan, ada nilai sosial, khususnya kalau untuk kurikulum 13 SD ya. Nah di situ baru kita lihat, karena ketika kunjungan penilaian setiap hari itu mungkin anaknya 100, tetapi ada kalanya guru kan home visit yang melihat anaknya secara real. Waduh, ternyata anaknya nggak bisa-bisa banget nih ngerjain. Ketika kita menilai tugas yang dikasih sama orang tua, yang feedbacknya anak, kan kita nilai itu 100, itu silakan aja nilai 100. Tetapi Anda punya hak untuk ngotak-ngatik di rapor. Karena kan nilai rapor itu nilai rekap yang dilihat dari sikap, dari keterampilan, dari ketika kita lihat anak secara langsung gitu. Jadi kalau untuk proses penilaian, yang tugas yang dapat dari kita, ya kita nilai aja sesuai tugas yang dikasih. Tetapi untuk rapor, baru kemudian kita pikirkan, oh pada saat kunjungan ternyata anaknya nggak sepintar tugas-tugas biasa. Kalau orang tua nanya, kita punya alasan yang kuat. Kan anak saya ini 100 terus Bu, kok di rapor jadi 90? Bunda yang cantik, waktu kunjungan ternyata anaknya belum bisa nulis. Kok ini tadi udah pada 100, tapi anaknya belum bisa nulis. Tapi kita benar harus kasih alasan yang benar ke orang tua. Seperti itu. Jadi kalau proses penilaian, saya jamin ketika pandemi nilainya bagus-bagus semuanya, ya kan? Sebagai guru mau gimana? Mau protes nanti orang tuanya ngambek? Kalau orang tuanya ngambek, anaknya nggak ada ngajarin di rumah, ya kan? Akhirnya jadi guru kita pakai hati, ya sudahlah. Yang penting gue tahu anaknya sebenarnya kayak gimana. Ya udah biarin 100 deh, tapi kita ambil di raportnya. Raportnya nggak bisa 100 orang pada saat ketemu anak yang belum bisa. Kita harus jujur sebagai guru, tapi gunakan hati juga ketika memberikan penilaian. Seperti itu Bu Dwi. Ada lagi yang mau disampaikan Bu Dwi? Terima kasih. Baik, sudah jelas ya Ibu ya. Jadi kalau tugas harian penilaian dikondisikan, tapi kalau sudah jadi nilai rapor itu harus benar-benar real. Bagaimana guru harus mampu mengetahui karakteristik, lalu keterampilan siswa yang sesungguhnya dan pengetahuan siswa yang sesungguhnya. Baik, satu pertanyaan lagi dipersilakan untuk pertanyaan ketiga. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Atau mau berbagi? Ada? Baik,
dalam hitungan kelima. Kalau tidak ada, kita akan lanjut pemaparan materi selanjutnya ya. Baik, ada lagi? 1, 2, 3, 4, 5. Sepertinya sudah pada jelas ya. Alhamdulillah ya. Oke, kita lanjut pemaparan selanjutnya ya dari Bu Sinta. Bu Sinta, waktu dan 4 semester silakan. Terima kasih Bu Indah. Yakin sudah tidak ada yang mau bertanya ke saya? Nanti daripada di rumah nggak enak makan, nggak bisa tidur karena pengen nanya saya tapi tidak tersampaikan, atau perlu nomor WA saya? Kira-kira perlu? Nanti saya kasih. Oke, jadi sebenarnya sudah tidak ada materi yang mau saya paparkan. Ini hanya diskusi sebelum penutup lah. Karena buat saya COVID-19 ini bisa saya bilang musibah yang membawa berkah. Musibah, berbulan-bulan kita nggak bisa jalan-jalan, berbulan-bulan kita harus pakai masker, berbulan-bulan nggak bisa ketemu anak, nggak bisa ketemu orang tua. Enaknya jadi guru karena ketemu anak-anak, ya kan? Gaji kecil, awal gaji kecil nih Bu Supriyatin, karena totalnya paling kecil, bercanda ya. Gaji kecil, tapi apa yang menghibur kita selama ini? Ketemu sama anak-anak. Guru itu awet muda, saya jamin. Anak-anak yang Anda didik udah jadi menteri, Anda tetap segitu-segitu aja mukanya. Karena ya kan, coba lihat guru-guru Anda sekarang, Anda ke SMA atau ke SMP, mukanya nggak berubah. Saya juga heran. Berarti muka kita tidak berubah kan? Kita tetap awet muda. Nah, jadi memang kita ini hampir 9 bulan kondisinya itu sangat berat sekali buat diri kita. Tetapi buat saya, musibah ini membawa berkah. Allah tuh nggak salah ngasih sesuatu hal ke kita. Kadang kitanya aja yang nggak pernah lihat kebaikan. Yang kita lihat tuh negatif aja, ya kan? Kadang baiknya lupa. Ada 100 kebaikan karena 1 keburukan yang dilihat keburukan aja. Padahal coba bayangkan, kalau bukan karena pandemi, siapa yang berani jamin kalau guru-guru mau belajar teknologi? Kalau bukan karena pandemi, belum tentu kita semua mau ngotak-ngatik media sosial. Belum tentu kita mau mencari cara paling efektif buat anak, bukan yang paling canggih ya, yang paling efektif. Belum tentu kita muter gimana caranya ngotak-ngatik handphone, ngotak-ngatik laptop, biar pembelajaran anak tetap efektif. Pandemi ini pasti hilang, pasti selesai. Saya jamin pasti berakhir. Tetapi ilmu dan kemampuan yang kita punya nggak akan pernah hilang. Nggak ada ruginya kita belajar selama pandemi ini. Jadi walaupun pandemi betul-betul menyiksa kita, menghabiskan energi kita luar biasa, tetapi berkahnya adalah kita jadi belajar. Kalau bukan karena pandemi, belum tentu kita mau belajar seperti itu. Ya, nah sebelum saya tutup, saya mau berbagi satu kutipan. Ini salah satu kutipan favorit saya. Kutipan ini yang nanti akan saya tampilkan itu adalah yang menginspirasi saya untuk terus mengupgrade diri dan kemampuan sebagai seorang guru. Di dalam bahasa Inggris, the mediocre teacher tells, the good teacher explains, the superior teacher demonstrates, the great teacher inspires. Guru yang biasa saja itu memberitahu. Guru yang baik itu menjelaskan. Guru yang super mendemonstrasikan atau mencontohkan. Tetapi guru yang hebat adalah guru yang menginspirasi. Karena kemarin masih hari guru, saya ucapkan selamat hari guru untuk kita semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang saya minta semua tangannya di atas yang kanan, semua di atas tangannya. Diangkat lalu taruh di bahu kiri Anda semua, ditaruh di bahu kiri. Sekarang tepuk-tepuk pelan, ikuti kata-kata saya. Ucapkan ini ke diri Anda sendiri. Semangat ya. Terima kasih sudah berjuang. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, karena kadang kita sering kali mengapresiasi orang lain, tapi kita kurang apresiasi diri sendiri. Karena kita semua hebat. Ya, jadi terima kasih banyak atas pertemuannya hari ini. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru semua. Mungkin di lain waktu kita punya kesempatan untuk bertemu lagi, tidak dengan pandemi. Jadi saya bisa melihat wajah-wajah cantik para ibu-ibu guru. Kali ini tidak kelihatan ya karena tertutup masker. Jadi akhir kata dari saya juga mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung aja mas, langsung aja. Alhamdulillah ya, untuk hari ini pemaparan materinya sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga nanti kita keluar dari sini semuanya berpikir positif ya. Setuju? Berpikir positif setuju? Mana tangannya? 1,
Nah, saya pun akan putarkan video sebagai tanda terima kasih kepada guru-guru Indonesia. Selamat Hari Guru tahun 2020. Tepuk tangan yang mulai untuk guru-guru kita se-Indonesia yang sudah berjuang, yang sudah sabar, dan kita bersama-sama untuk guru Indonesia kita ucapkan sukses jaya yes bersama-sama ya. Sukses jaya yes. Oke, terima kasih. Satu video penutup dari kami, yaitu ucapan dari murid kami. Semoga acara pada hari ini dapat memberikan manfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf dari pihak tim Azura dan kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu yang dipersilakan untuk meninggalkan ruangan untuk lanjut mengambil sertifikat dan